Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada KBM Daring. Hari ini mata pelajaran desain grafis bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai dasar desain grafis. Langsung saja ya, kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Namun sebelum ke unsur-unsur, kita melanjutkan materi sebelumnya yang mengenai seputar desain grafis. Kemarin sudah disampaikan bahwa ada beberapa desain grafis ketika perpaduan dengan teknologi informasi. Nah, kali ini kita akan membahas atau melanjutkan bahasan sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas perbandingan desain grafis cetak dengan desain grafis multimedia. Ya, di segi perbedaan, yang pertama yaitu jenis file yang digunakan. Jenis file yang digunakan antara desain grafis cetak dengan desain grafis multimedia itu berbeda. Kalau desain grafis cetak yaitu IPS, TIFF, TIFF. Kemudian desain grafis untuk multimedia itu GIF, PNG, JPG, JPEG. Nah, itu dua perbedaan yang berdasarkan jenis file yang digunakan. Kemudian jenis palet warna yang digunakan. Jika untuk untuk desain grafis cetak itu menggunakan palet warna CMYK, cyan, magenta, yellow, black, atau K. Sedangkan untuk desain grafis multimedia itu menggunakan RGB atau red, green, blue. Itu perbedaan untuk warna. Kemudian ukuran yang dihasilkan, perbedaannya jika desain grafis cetak itu relatif besar ya, karena dia dicetak, dia pasti besar. Kemudian jika yang untuk multimedia dia berukuran kecil. Nah, jadi perbedaannya sangat kelihatan. Kemudian media yang digunakan, perbedaan dari media antara desain grafis cetak dan desain grafis multimedia itu berbeda. Yang pertama, jika grafis atau desain grafis cetak itu dia menggunakan kertas, ya, karton, kain, nah, seperti itu. Sedangkan untuk desain grafis multimedia itu tampilan layar monitor. Itu perbedaannya. Dia outputnya, jika yang grafis cetak bentuk cetakan, jika untuk desain grafis multimedia dia bentuknya tampilan monitor, baik monitor PC, laptop, ataupun HP. Kemudian dimensi media ya. Dimensi medianya antara desain grafis cetak
dan desain grafis multimedia itu sangat berbeda. Yang pertama, desain grafis cetak itu bebas, mau 2 meter, 3 meter, 4 meter, 10 meter, kalau mampu cetakannya itu bisa. Sedangkan untuk desain grafis multimedia, dia biasanya menyesuaikan dengan dimensi monitor. Misal monitornya 14 in, dia menyesuaikan, atau 21 in, dia akan menyesuaikan seperti itu. Kemudian minimal resolusinya artinya dia ketika di zoom atau diperbesarkan dia akan pecah atau tidak. Nah, di sini ketika desain grafis cetak, dia minimal resolusinya itu 300 dpi. Nah, 300 dpi sehingga dia tidak pecah, sangat lumayan tinggi ya, 300 dpi. Sedangkan untuk multimedia ini cuma 70 dpi. Perbedaannya karena memang kalau untuk multimedia dia hanya ditampilkan di monitor, baik laptop, PC maupun HP, jadi tidak terlalu tinggi. Kalau yang cetak ini dia dicetak, taruh di kertas atau di kain atau di karton, jadi dia harus tinggi biar tidak pecah. Kemudian background color, perbedaan selanjutnya itu background colornya. Kalau untuk cetak itu putih ya, semua percetakan pasti backgroundnya putih, baik yang warna atau yang hitam putih dan lain sebagainya, pakainya putih. Sedangkan untuk di multimedia itu hitam ya. Kalau kalian lihat, jika monitor mati tampilannya hitam, begitu juga ketika laptop mati layarnya tampilannya hitam, HP kalian mati juga tampilannya hitam. Itu warna dasarnya. Kemudian bahan untuk mencetak. Nah, jika untuk desain grafis cetak itu bahannya tinta, kertas, kain, cat, toner dan lain sebagainya. Itu bahan untuk mencetak. Nah, sedangkan untuk desain grafis untuk multimedia itu biasanya ditempatkan di lampu monitor. Nah, LED, LCD atau CRT itu di dalamnya itu ada lampu. Monitor itu lampu ya. Jadi di sini untuk multimedia itu monitor itu isinya lampu, kemudian dari mesin ditampilkan ke monitor lewat lampu, nanti muncul apa yang disampaikan. Itu perbedaan atau perbandingan antara desain grafis cetak dan multimedia. Kemudian dalam mendesain itu ada beberapa tingkatan ya, terutama ketika dia desainnya berdasarkan teknologi informasi, itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan penggunaan teknik dalam penempatan teknologi informasi dalam penerapan dan perancangan desain grafis. Nah, di sini ada 3 tingkatan ya. Jadi ketika kita mendesain ya, pengguna teknologi informasi itu ada 3 tingkatan. Dimana yang pertama visualizer, yang kedua desainer, kemudian yang ketiga ini konseptor. Jadi tingkatannya itu ketika kita mendesain dan menerapkan teknologi informasi itu ada 3 tingkatan. Kita tingkatannya di mana ya? Apakah di visualizer, apakah di desainer, apakah di konseptor. Nah, untuk visualizer sendiri itu adalah tenaga ahli yang dimiliki ya, tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pengoperasian software desain grafis, baik CorelDRAW, Photoshop, Illustrator dan lain sebagainya. Jadi dia mempunyai kemampuan khusus itu. Dia bisa mendesain menggunakan software desain grafis. Kemudian yang kedua adalah desainer. Desainer ini dia tingkatnya di atas
desainer ini tingkatannya dia di atas visualizer, artinya dia levelnya itu di atas visualizer. Selain dia bisa menggunakan software desain grafis, tetapi dia bisa ya merancang atau merencanakan desain atau merencanakan jenis desain yang akan dilempar ke pasar atau kebutuhan pasar. Ini pasar lagi butuhnya desain apa ya, yang lagi rame desain seperti apa, itu desainer dia bisa membaca kebutuhan pasar seperti itu. Kemudian yang ketiga konseptor. Nah, konseptor ini tingkatannya lebih tinggi lagi dibandingkan antara desainer dan visualizer ya. Jadi untuk konseptor ini selain dia bisa mengoperasikan software, kemudian dia bisa merancang atau merencanakan yang dibutuhkan oleh pasar, tetapi dia juga mengerti apa tujuannya desain itu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang desain itu. Jadi dia tiga-tiganya punya, menguasai software, kemudian mengerti kebutuhan pasar, dia tahu tujuannya dia mendesain itu untuk apa. Bukan hanya sekedar menampilkan gambar, tulisan, selesai, bukan seperti itu, tapi dia punya maksud dari apa yang dia desain. Itu konseptor. Jadi dia di atasnya desainer dan visualizer. Nah, kita sebagai pemula mungkin masih di tingkat visualizer karena kita masih tingkat SMK. Biasanya kalau di visualizer ini SMK, kemudian yang desainer ini biasanya di atasnya SMK D3, dia fokus kepada rancangan dan kebutuhan pasar. Sedangkan untuk yang ketiga konseptor ini biasanya dia sarjana, dan biasanya dia sarjana, dia fokus sama desain. Nah, itu tingkatan dalam dunia desain grafis yang berpaduan dengan teknologi informasi. Nah, ada berapa tipe ya, ketika kita beraktivitas mendesain itu ada beberapa tipe atau kategori ya. Apa saja? Itu ada 2, antara lain desain grafis secara manual, yang kedua desain grafis berbasis teknologi informasi. Jadi ketika kita aktivitas mendesain itu ada 2 tipe ya, ada 2 macam atau golongan. Yang pertama desain grafis secara manual, kemudian yang kedua desain grafis berbasis teknologi informasi. Nah, untuk desain grafis secara manual itu contohnya lukis ya, melukis. Kemudian kalau desain grafis berbasis teknologi informasi itu contohnya banner, brosur yang memang dibuat menggunakan software. Itu tipenya kalau kita lihat dari aktivitas mendesain. Kemudian apa saja karakteristik mendesain secara manual? Tadi kan ada 2 ya, ada manual, ada teknologi informasi. Nah, karakteristik manual ada berapa? Karakternya ya, karakter mendesain secara manual, melukis itu karakternya seperti apa? Itu ada 5 ya. Yang pertama menggunakan media kanvas, kain, kertas, tembok, dan lain sebagainya. Itu karakteristiknya. Biasanya kalau kita ada desain, kemudian dia menggunakannya kanvas medianya ya, kemudian kain, tembok ya, yang bisa diraba secara langsung, itu merupakan karakteristik mendesain secara manual. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini hasil karya cenderung kasar, tergantung kemampuan. Mungkin
dari kalian ada yang pernah tahu lukisan secara langsung, bahkan sampai memegang lukisan itu, catnya itu seperti apa, apakah dia halus atau kasar, terus model gambarnya apakah dia halus apakah kasar, kalian bisa melihat sendiri, dan itu tergantung sama yang mendesainnya. Kemudian yang ketiga, kapasitas hasil yang tergantung dari keterampilan pembuat. Jadi yang ketiga itu kapasitasnya itu atau kualitasnya itu tergantung dari keterampilan si pembuat. Jadi balik lagi kemampuan dari pelukis itu sendiri atau desainer itu sendiri ketika mendesain secara manual. Yang keempat, lebih sesuai diterapkan pada jenis gambar yang bersifat natural. Jadi kalau yang manual dia bisa gambarnya lebih enak itu yang manual, misalkan pemandangan laut itu natural, pokoknya yang natural, alam, bukit itu natural, itu lebih gampang daripada melukis orang. Susah, sangat susah kalau itu manual. Kemudian yang kelima, seringkali gambar memiliki ciri khas khusus tersendiri. Nah, biasanya kita kalau melihat pelukis yang manual itu ada ciri khasnya. Si A lukisannya seperti ini, si B lukisannya seperti ini. Itu biasanya melekat pada setiap desainernya. Jadi memiliki ciri khas khusus ya, yang tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain, karena memang kemampuan desainer itu sendiri. Itu karakteristik mendesain secara manual. Kemudian kelemahannya seperti apa untuk mendesain secara manual ya? Ada kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat diproduksi secara massal. Nah, jadi kalau manual itu untuk massal itu luar biasa susahnya. Mungkin bisa, tapi memerlukan waktu yang sangat lama, karena satu aja biasanya lama apalagi banyak. Itu. Kemudian yang kedua, nilai jual itu tergolong mahal ya. Karena manual ya dibuat pakai tangan, eksklusif, sehingga harganya menjadi mahal. Itu kenapa harganya mahal, karena dia memang dibuatnya secara manual. Beda dengan yang pakai printer, pakai yang digital, itu beda. Kemudian yang ketiga, waktu pembuatannya lama ya, karena memang manual pakai catnya, kombinasi catnya harus sesuai, makanya dia lama. Yang keempat, kurang cocok untuk gambar yang tingkat kerumitannya tinggi ya. Nah, jadi dia kurang cocok untuk gambar yang tingkat kerumitannya tinggi, baik di sisi hitungan matematis, skala, perbandingan ya, lebar, media dan lain sebagainya. Dia kurang cocok. Jadi harus misalkan dia gambar gunung, dia kalau yang manual tidak bisa ngitung skala, susah. Karena apa? Karena dia pakainya goresan tangan, pakai kuas. Beda dengan yang digital, dia bisa ngukur, oh ini ukurannya 2 cm di gambarnya aktualnya berapa meter, itu bisa ketahuan. Itu yang jadi kurang cocok untuk gambar yang tingkat kerumitannya tinggi. Kemudian yang kelima, keindahan dan kreativitas tergantung pembuatnya. Jadi keindahan dan kreativitasnya itu ya pembuat, kalau pembuatnya pengalamannya sudah lama, sudah master, itu bagus biasanya. Tapi kalau baru pemula, masih acak-acakan, belum banyak jam terbangnya. Itu kelemahan mendesain secara manual. Kemudian tadi ada dua ya, manual dan teknologi informasi. Nah, apa sih kelebihan mendesain secara teknologi digital? Apa saja kelebihannya? Nah, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh teknologi informasi ketika dia berpaduan dengan desain grafis. Yang pertama, lebih mudah dan cepat. Jadi dia bikinnya paling berapa menit bisa lah, atau 1 jam atau gitu.
2 jam dibandingkan dengan manual yang beberapa hari. Itu lebih mudah dan cepat menggunakan teknologi digital. Kemudian yang kedua, nilai produksinya lebih murah karena dia dibuat secara digital, kemudian diproduksi juga menggunakan alat atau mesin, sehingga dia harganya lebih murah dibandingkan dengan yang manual. Kemudian yang ketiga, dapat diproduksi ulang. Jadi yang kelebihannya itu dia dapat diproduksi ulang. Misalkan membuat desain tadinya cuma butuh 10 misalkan, nah setelah beberapa hari butuh lagi 20 lagi. Nah itu yang kemarin sudah dicetak 10 bisa dicetak lagi atau diproduksi lagi. Makanya di sini kelebihannya dapat diproduksi ulang. Kemudian yang keempat, mudah diproduksi secara massal. Jadi kalau yang teknologi informasi mudah dan dicetak secara massal atau dibuat secara massal, produksi secara massal. Yang kelima, memungkinkan penyimpanan pustaka gambar. Ya, jadi yang kelima ini memiliki penyimpanan atau memungkinkan penyimpanan pustaka gambar seperti jenis fontnya, ukuran filenya, ya, kemudian dapat bisa dipanggil kembali nanti kalau misalnya memang kita butuh desain dengan desain itu. Nah, yang keenam, tidak memerlukan keahlian khusus secara manual. Ya, memang ketika kita mendesain menggunakan software itu kita tidak perlu harus memiliki keahlian khusus mendesain seperti lukis dan lain sebagainya. Ya, cukup bisa mengoperasikan dan tahu fungsi dari sebuah software desain, kalian bisa menjadi desainer. Beda sama yang lukis harus ngerti keindahan, harus ngerti kombinasi warna, dicampur-campur jadinya apa. Itu antara yang manual dan teknologi informasi. Nah, selain ada kelebihan, nah, mendesain secara teknologi digital juga memiliki kelemahan. Antara lain, ya, di sini kelemahan mendesain secara teknologi apa saja? Yang pertama, keindahan desain tergantung software yang digunakan. Nah, jadi keindahannya itu desainnya tergantung dia menggunakan aplikasi apa. Apakah Photoshop, apakah Corel Draw, apakah Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Jadi tergantung dia menggunakan apa, software apa bagus. Ya, jadi yang pertama itu keindahan desain tergantung software yang digunakan. Kemudian yang kedua, rentan untuk ditiru dan dimodifikasi. Jadi kalau yang digital ini contohnya misalkan kalian mendesain, saya butuh inspirasi, kalian buka Google, ketik desain, nanti muncul semua yang model desain. Nah, dari sana kita ambil dan bisa dimodifikasi, ya itu rentan. Jadi yang menguploadnya itu rentan, makanya banyak kasus hak cipta logo itu gara-gara seperti itu. Kemudian yang ketiga, hasil desain relatif detail, ya. Jadi hasilnya itu detail. Dan kemudian yang keempat, seringkali desainer melakukan kesalahan karena teknologi bisa dihapus, bisa diulangi dan lain sebagainya, sehingga ide-ide yang sudah dibuatkan, sudah dituangkan, kemudian muncul lagi bisa diganti sama ide yang baru. Kemudian yang kelima, desainer juga harus selalu mengupgrade, ya, kemampuan dalam bidang software desain. Jadi si desainer juga harus mengupgrade kemampuannya. Jangan sampai kita biasanya pakai misalkan Corel di versi 8, kemudian kita rilis, ya, ada rilis versi 9, ya harus mengikuti yang 9. Kita harus mengupgrade kemampuan kita. Itu
itu kelemahan ya secara teknologi untuk mendesain. Nah, kemudian dalam mendesain itu kita harus menuangkan ide yang kemarin dijelaskan. Ide dituangkan ke sebuah media namanya desain grafis. Kemudian bagaimana sih kita mengeluarkan ide, konsepnya seperti apa untuk menghasilkan ide ya. Konsepnya yaitu ada beberapa konsep. Yang pertama, amati ya. Misalkan kalian saya pengen desain tapi tidak ada inspirasi, kalian buka Google, ketik desain ya, nanti akan muncul semua di sana banyak. Nah, kalian di sana amati mana yang bagus, mana yang cocok, kalian amati dulu. Ini bagus, ambil. Nah, kemudian kita tiru. Yang kedua, kita tiru. Setelah ambil, amati, kita tiru. Kita tiru, udah jadi sama. Nah, jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi kalau ketika kita menggunakan desain orang sama persis ya, harus beda. Makanya setelah amati, tiru, kemudian kita modifikasi. Nah, setelah modifikasi ini amati sudah, tiru sudah, modifikasi sudah. Nah, ketemu yang namanya ide baru seperti itu. Jadi ketika kita ingin menghasilkan ide, yang pertama amati dulu, diamati, kemudian kita tiru. Setelah tiru kita modifikasi. Nah, setelah modifikasi selesai, baru itu yang dinamakan ide baru ya. Jadi itu bagaimana konsep ide ya, bagaimana konsep menghasilkan ide, caranya seperti itu. Amati, tiru, modifikasi ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.